Apakah kamu doyan hunting barang bekas atau thrifting? Ternyata saat ini pro dan kontra soal pakaian bekas di Indonesia juga sedang ramai untuk dibahas. Seiring dengan perubahan dunia dan tren fashion yang silih berganti, ada satu hal yang tetap sama, yakni daya tarik thrifting. Menemukan harta karun unik yang dicintai telah memikat banyak generasi, yang bisa membuat thrifting sebagai hobi yang disukai banyak orang. Namun bagaimana fenomena ini bisa terjadi? Mari kita lakukan perjalanan selama beberapa dekade dan menjelajahi evolusi thrifting. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Beberapa tahun terakhir, tren thrifting sedang booming. Namun faktanya, tren thrifting ini sudah ada sejak awal abad 19. Orang-orang di era Victoria menyukai belanja barang bekas. Dan hal ini sudah ada sejak dahulu kala sebelum era Victoria. Istilah thrift ternyata berasal dari bahasa Inggris, yang muncul pada abad pertengahan pada tahun 1300-an. Secara bahasa, thrift sendiri diambil dari kata thrive, yang berarti berkembang atau maju. Sedangkan kata-kata thrifty sendiri dapat diartikan sebagai cara menggunakan uang dan barang lainnya secara bijak dan efisien. Pada tahun 1800-an, organisasi seperti Salvation Army dan Goodwill didirikan dan melahirkan gerakan thrifting modern. Lembaga-lembaga amal ini memainkan peran penting dalam menyediakan barang-barang bekas yang terjangkau bagi mereka yang membutuhkan. Namun ketika revolusi industri berhasil menghasilkan pakaian yang lebih terjangkau dan diproduksi secara massal, stigma seputar konsumsi barang bekas pun mulai memudar. Di awal tahun 1900-an, terjadi pergeseran persepsi tentang thrifting. Meskipun sebelumnya hal ini dikaitkan dengan status sosial yang lebih rendah, thrifting mulai mendapatkan popularitas selama krisis ekonomi besar. Dengan sumber daya keuangan yang terbatas, masyarakat berpindah ke toko barang bekas sebagai sarana untuk memperoleh barang-barang penting. Seiring berjalannya pada abad ke-20, thrifting berkembang seiring dengan perubahan masyarakat juga. Pada tahun 1970-an, ada perubahan budaya yang menerapkan thrifting sebagai cara untuk mengekspresikan individualitas dan menolak norma mode mainstream. Era ini menandai titik balik yang signifikan ketika pakaian bekas menjadi modis dan anggun. Tahun 1980-an, ternyata thrifting membawa gelombang baru, bahkan di tengah munculnya tren baru yang mencolok. Karakter seperti Andy Walsh dari Pretty in Pink menampilkan seni memadukan gaya lama dan baru, dan menonjolkan daya tarik thrifting yang abadi. Tahun 1990-an merupakan era grunge yang dipelopori oleh ikon penting seperti Kurt Cobain yang memperjuangkan thrifting sebagai cara untuk menolak kemapanan dan menganut anti-konsumerisme. Memasuki abad 21, nilai-nilai yang terkait dengan thrifting telah mencapai dimensi baru. Maraknya fast fashion dan dampak buruknya terhadap lingkungan, serta hak asasi manusia, thrifting telah muncul sebagai alternatif fashion yang berkelanjutan. Tindakan membeli barang bekas tentu mengurangi limbah dan mendorong pendekatan konsumsi yang lebih sadar. Di beberapa tahun terakhir, revolusi digital telah mengubah lingkup thrifting. Platform online seperti Depop makin populer karena menyediakan pasar virtual bagi pembeli dan penjual untuk melakukan thrifting. Influencer media sosial juga memainkan peran penting dalam mempromosikan thrifting dan menampilkan temuan unik mereka, serta mengajak orang lain untuk beralih ke fashion bekas. Thrifting tidak hanya menawarkan pilihan fashion yang ramah lingkungan, namun juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang lebih luas. Toko barang bekas menyediakan lapangan pekerjaan dan peluang usaha. Mereka juga menawarkan pakaian dan perlengkapan rumah tangga yang terjangkau bagi individu dan keluarga yang berpenghasilan rendah, sehingga mendorong inklusivitas dan aksesibilitas. Dari sudut pandang budaya, thrifting selalu dikaitkan dengan sentimen anti kemapanan dan gagasan menolak konsumerisme mainstream. Sepanjang sejarah, thrifting telah menjadi simbol individualitas, kreativitas, dan kemampuan untuk menemukan permata tersembunyi di tengah lautan barang yang diproduksi secara massal. Saat kita menatap masa depan, jelas bahwa thrifting akan tetap ada. Daya tarik untuk menemukan karya unik dan mengurangi dampak lingkungan terus dirasakan oleh orang-orang dari segala usia. Popularitas thrifting telah melampaui generasi, yang membuktikan bahwa daya tarik harta bekas tidak lekang oleh waktu. Ketika industri fashion terus bergulat dengan isu sustainable dan produksi yang beretika, thrifting menjadi secerca harapan dan alternatif bagi fast fashion. Hal ini memungkinkan kita untuk berani mengekspresikan diri dan berkontribusi terhadap masa depan yang lebih berkelanjutan. Dalam masyarakat saat ini, thrifting telah berkembang menjadi gerakan yang kompleks dan beragam. Thrifting tidak hanya dilihat sebagai cara untuk menghemat uang, tetapi juga sebagai bentuk konsumsi bijak dan kehidupan berkelanjutan. Toko barang bekas telah diterima oleh konsumen kelas menengah dan makin diminati oleh pelanggan yang memiliki hak istimewa. Toko-toko ini tidak hanya merupakan bagian dari perekonomian alternatif, namun juga berkontribusi terhadap upaya mengurangi limbah dan mendorong daur ulang. Jadi, apakah kamu penyuka thrifting yang berpengalaman atau justru baru mengenal dunia thrifting? Nikmati sensasi berburu dan temukan keajaiban yang menanti di toko online atau toko barang bekas favorit kamu. Itu ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.